Halo guys, aku Adi. Di videoku pertama ini cut. Halo guys, di video pertamaku aku mau ngobrol-ngobrol santai ngebahas aku kuliah di mana dan bagaimana kampusku. Di sini aku ngobrol santai bareng abangku. Ya, kami sambil jalan-jalan. Pokoknya lihatlah keseruan kami di mobil. Check it out. 23 Jalan ke Lembang. Ini Bandung, kota kembang. Bandung biasa disebut kota hujan, kota lautan api, kota berjuta julukan. Tapi bagiku, Bandung adalah kota berjuta kesempatan. Kesempatan aku untuk berkembang, untuk menjadi insan yang matang. Unpas, sangat berkelas. Pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar budayana. Jantan panutan, sarang motona. Ini ceritaku di Universitas Pasundan. Nah, ngomong-ngomong tentang kuliah nih, kayaknya aku gak salah pilih lah kuliah di Unpas. Tuh, kenapa emang? Aku nyaman aja, enak dari sana. Maksudnya ekspektasi itu dengan kenyataan tuh sesuai, sejalan gitu. Kuliah kau di Unpas tuh sesuai dengan ekspektasi kau gitu. Iya, ekspektasi aku selama ini kan Unpas dan setelah aku menjalaninya 2 tahun sih memang sesuai dengan ekspektasi aku. Kalau kau dulu kuliah gimana? Sih biasa aja sih, kuliah mah ya gitu-gitu aja. Maksudnya udah lama juga kan. Iya sih. Ya, emang kok bisa sampai kau ngomong sesuai ekspektasi itu, emang kenapa sih Unpas? Jadi setelah aku baca-baca juga kan, aku cari-cari, ternyata Unpas itu urutan ke-19 universitas se-Indonesia, baik PTN ataupun PTS. Pokoknya se-universitas di seluruh Indonesia dia urutan ke-19. Nah, untuk ukuran univ swasta dia itu urutan ketiga di Indonesia. Urutan ketiga se-Indonesia Untuk versi universitas swasta. ya. Wow. Nah itu kan kok bisa kok bisa gitu, bisa jadi urutan ketiga gitu, gimana emang? Apa sih lebihnya? Emang lebihnya apa gitu dari universitas lain? Paling dari misalkan ya, kayak misalkan dari fasilitas nih ya. Fasilitas yang aku rasakan nih dari fasilitas umum. Jadi di kita dari pembayaran dulu ya. Pembayaran kalau di kami namanya DPP ya. Oh, Kalau kalian dulu apa sih? UKT ya, masih UKT ya atau SPP? enggak, zamanku masih SPP, Oh, masih SPP. biasa SPP. Kalau di tempatku dia DPP namanya. Jadi kalau di kami itu di halaman Unpas itu ada mini bank BJB gitu, buka cabangnya di situ. Jadi terus KTM kami juga nyambung sama ATM BJB. Jadi mau transfer apapun itu langsung dengan KTM kami bisa. segala urusan kampus bisa pakai KTM. Nah, terus kalau misalkan pembayaran dari ada mahasiswa kita yang kurang mampu gitu kan, atau misalkan ada apa namanya kebelit kendala uang, di sana
sana juga ada sistem namanya tuh apa ya, kalau ibaratkan kita tuh boleh nanti gitu, tapi ada persyaratannya gitu. Oh, boleh dicicil gitu maksudnya? Ya. Oh ya, maksudnya mungkin gini, ditunda gitu loh, bukan dicicil. iya ditunda ya, maksudnya kita bukannya nggak mampu, namanya orang kuliah pasti mampu, betul. cuman kita rezeki nggak tahu kapan datangnya. Kita juga nggak tahu kedepannya ada kendala apa kan. Iya. Jadi Terus, ada kebijakan dari Unpas, boleh ditunda untuk pembayaran. Dari fasilitas aku di dalam kelas nih ya, kita kelas di sana udah AC, kursi kita udah yang sendiri-sendiri itu loh, kayak biasanya itu loh. Terus kita papan tulisnya itu udah yang kaca itu loh. Udah kaca? Iya, kaca, dari kaca, bukan yang papan tulis biasa kayak di SD. Serius? Seriusan? Serius. Emang kalau dari kaca tembus pandang dong? Dia ada lagi di belakang, jadi lebih bersih gitu loh. Ngerti nggak? Iya sih, pernah lihat sih di TV mah. Nah, terus kita infokus pada dicabut. Fokus pada dicabut maksudnya? Iya, proyektor tuh pada dicabut. Jadi pakai smart TV cuy. Oh, jadi di kelas tuh ada smart TV. Iya, langsung langsung connect ke komputer. Jadi di setiap meja dosen ada komputer di situ. Jadi langsung nyambung. Gila, itu modern Smart banget. TV-nya tuh di belakang papan tulisnya itu lah. Iya, jadi langsung nembus gitu ya? Bukan. Jadi mau presentasi, papan tulisnya digeser. Oh, keren lah. Terus kita absen udah nggak manual lagi, kita udah sidik jari. Absen udah sidik jari? Udah ke orang kantoran aja. Iya cuy. Jadi nggak bakal bisa tipsen. Nggak ada tipsen. Aku dari semester 1 nggak ada tipsen. Tapi itu justru mendidik gitu, iya, kedisiplinan gitu. Soalnya banyak sih kalau zaman aku juga anak-anak kuliah banyak yang tipsen, kayak aku juga dulu sering tipsen lah. Namanya zaman dulu kan kuliah ya asal mau kuliah aja gitu. Kalau kalau dosen nggak dateng, malah seneng gitu, bisa cabut main dosen PS. Dosen juga nggak bisa seenaknya, soalnya dosen juga di sidik jari. Sidik jari gitu. Iya. Dan dosen selalu datang di sana. Selalu datang. Kalau misalkan ya, serasa kayak masih sekolah lah pokoknya kuliah di sana. Soalnya kalau misalkan dosennya ada berhalangan hadir, pasti ada yang gantiin. Pasti ada yang gantiin. Maksudnya ya kalau misalkan kita dipikir mau enaknya aja ya, aduh gitu kan. Tapi kalau kita pikir dari sisi positifnya kan itu ya mendidik gitu kan. Bagus. Iya benar. Jadi uang emang yang kita keluarkan tuh tidak sia-sia gitu loh. Emang tiap hari datang kampus dapat ilmu gitu. Iya, betul. Terus perpustakaan kita juga udah modern lah. Modernnya gimana itu? Smart TV ada juga di situ kan, kalau misalkan mau ada apa gitu ya. Terus komputer difasilitasi juga di sana. Semua ruangan di Unpas sudah ber-AC. Bahkan kami juga punya masjid juga di situ sudah ber-AC semuanya. CCTV ada di mana-mana. Keamanan juga terjaga lah pokoknya. Fasilitas umum WC-nya tuh udah bukan WC sekolah cuy, kayak di ini. Posisi sekolah yang burik gitu. Iya. Terus selain itu jelas lah pasti umumnya gitu. Ya. Semua orang bisa bikin. Iya. Maksudnya kan uang yang kita keluarkan itu nggak terasa gitu. Selain itu apalagi fasilitas yang Unpas kasih buat mahasiswanya gitu, yang worth it banget gitu. Apa kayak mungkin misalnya ada di sana nggak di sana tuh kayak lab gitu? Oh iya, di jurusan aku ilmu komunikasi, aku tuh jurusan aku tuh ada laboratoriumnya tuh banyak. Ini aku sebutin dari laboratorium TV, radio, videografi, fotografi, desain grafis. Itu dari ilmu komunikasi aja? Digital marketing, TIK, bahasa Inggris, TOEFL. Satu jurusan ilmu komunikasi punya lebih dari 5 lab sendiri. 9. Jadi berarti hampir satu mata kuliah punya masing-masing labor. Iya. Wow. Nah, di situ tuh fasilitas kita difasilitasi dengan komputernya, kayak
bahasa. Pantesan ada betah di sana ya. Iyalah, Jadi mau berkreasi juga emang difasilitasi. mau difasilitasi itu. Cepet berkembangnya dong pasti. Betul. Kita pun juga punya ini loh. Kita di kampus punya radio sendiri. Jadi di sana tuh ada UKM namanya itu Pasundan Radio. Itu kita udah punya radio sendiri. Terus kalau untuk dosennya gimana dosennya? Dosen-dosen di sana tuh bagus. Kayak misalkan yang salah satunya aja nih ya. Salah satu pembimbing instruktur les bahasa Inggrisku dulu waktu semester 1 itu Unpas manggil dosen dari Filipina. Namanya itu Mrs. Emily kalau nggak salah. Iya, Mrs. Emily. Selain itu? Selain Terus dosen di Lab TV instruktur kami itu ex dari RCTI. RCTI. Wow. Jadi wow, mereka tuh banget. mengajarkan juga sesuai pengalaman mereka gitu. Iya. Gak cuma ngebacot teori doang. Iya. Nah, waktu di lab TV itu bayangin kami dalam 1 bulan disuruh bikin 1 acara dan itu berhasil kami tayangkan gitu Di TV Unpas. di YouTube. Di YouTube. Pertamanya di YouTube kami dulu kan, ini kan baru di apa namanya, Lab TV ini baru bukan disahkan apa sih namanya, diresmikan tuh tahun ini 2020 ini. Tahun 2020. Jadi mulai tahun Awal 2020 2020 kemarin. Iya, Jadi iya. kami tuh angkatan pertama yang mencoba Lab TV itu loh. Dan kalian udah ada proyeknya. Iya. Nah, Sudah sekarang bikin proyek di katanya situ. Wow. dan katanya si Lab TV-nya itu mau dijadiin channel TV Unpas gitu loh. Yang tiap hari Nanti ada bakal acaranya. ada di Iya, TV nasional. betul. Bakal nampil di TV gitu ya. Iya. Berarti isi-isinya kalian dong. Iya. Berarti secara nggak langsung kalian jadi artis dong. Betul. Dan kalau sudah ada acara yang tayang, iklan bisa masuk. Betul. Jadi kalian berduit kan? Iya, makanya jadi kita tuh di sana kuliah tuh. Emang difasilitasi kalian dong ya. Betul. Kalian diajarin, kalian punya bakat, kalian punya kemampuan dan difasilitasi berguna. Jadi duit semuanya. Betul. Win-win Iya. solution dong. Iya, Berarti keren banget tuh Unpas ya. jelas. Serius loh ini. Serius. Lagi ongoing, lagi dikerjakan. Kenapa dulu aku nggak masuk Unpas ya, Cok? Itulah. Keren ya. Jadi mohon maaf nih, kan kalau orang dengar universitas swasta kedengarannya mahal, namanya swasta mahal loh, paradigma orang. Tapi kenyataannya gimana? Kalau ya kayak iklan hit lah. Gimana tuh iklan hit? Iklan hit kalau mau yang bagus ya emang agak mahal. Cuman kan kayak aku tadi bilang di awal, apa yang kita keluarkan, ekspektasi kita tuh sesuai dengan apa yang diberikan sama Unpas ke kita gitu loh. Worth it berarti ya? Worth it. Kayak misalkan Bayar mahal juga emang. iya, jadi dosen-dosennya kitanya. coba bayangin, bukannya murah kan manggil dari Filipina tuh. Iya. Dan Terus pasti kita bukan juga sembarangan dong. pertukaran kita ke pertukaran mahasiswa ke luar negeri itu juga banyak. Ada juga? Ada temen abang angkatan sih, Aha. Kenapa? kakak tingkat itu kemarin ada pertukaran ke Thailand apa kemana gitu ya kemarin deh. Pokoknya masih Asia Tenggara. Makanya kalau misalkan ya, cuman kalau misalkan mikirkan biaya, kita kan pasti mampu lah, nggak ada cerita yang nggak mampu gitu. Iya. Kalau misalkan nanti kedepannya ada masalah dengan keuangan kan Unpas punya kebijakannya juga gitu. Jadi itu sistem pendidikannya gitu ya berarti ya. Iya. Gimana maksudnya? Apa? Banyak praktek lah kalian gitu ya. Tuh praktek, karena ini ya yang di jurusan ilmu komunikasi di angkatan aku tuh kurikulumnya udah baru. Jadi kurikulumnya itu udah memegang prinsip KKNI dari KKN Kemdikbud. gitu. KKNI itu aduh apa ya kepanjangannya ya. Pokoknya intinya mah lebih banyak praktek daripada Ya. teori gitu. Jadi orang tamatan Unpas nggak omdo gitu. Betul Teori-teori sekali. doang tapi Betul. suruh kerja bisa jadi Betul. gitu ya. Betul. Jai. Kayak misalkan ada cutting aku, dia tuh
habis magang tapi langsung direkrut gitu loh. Dia magang di Polrestabes Bandung itu. Iya. Langsung direkrut, sekarang jadi pegawai honorer di sana. Dia belum lulus loh. Dia dulu tapi udah kerja iya. gitu. Karena dia punya kemampuan pasti, apalagi di Polres nggak sembarang orang kan. Ya bukannya. Dia tuh dari Batam loh, maksudnya dari luar daerah. Bisa loh. Kita tuh juga bersaing di sana. Asal kita mau gitu. Betul. Karena segalanya udah ada di Unpas, Iya. udah difasilitasi. Betul. Kalau masih nggak bisa juga berarti lu nya yang nggak mau. Keterlaluan kan? Laluan dong. Berarti maunya main-main doang. Betul. Kayak kemarin aku juga di lab apa namanya? Fotografi kita tuh berhasil bikin satu majalah. Kami per orang. Per orang bikin majalah. Tayang majalahnya. Ya enggak, maksudnya kan itu tuh jadi apa ya namanya ya? Bisa aja sih tayang kita upload, cuman kita yang nggak mau upload. Oh gitu. Terus di apa namanya, digital marketing kami berhasil bikin satu produk. Kalau yang dulu waktu aku masih praktik di situ, kelompok aku tuh bikin produk desain logo-logo gitu loh. Iya. Jadi nanti kami terima desain, mereka mau desain apa di baju jasa gitu bikin kan, desain, jasa bikin gitu. desain lah pokoknya. Kita bikinin, bisa diduitin dong. Iya emang. Udah jalan. Jalan sebentar doang sih, kitanya baru sibuk. Oh gitu. Tapi kalau memang Sempat jalan waktu itu. Tapi memang kalau misalnya dijalanin mah bisa. Bisa. Apalagi yang di zaman sekarang kan revolusi industri 4.0 udah mau 5 lagi kan. Iya. Sangat relevan gitu. Apa yang kita pelajari sejalan dengan ya maksudnya berarti yang ku tangkep nih, arah Unpas ini udah sejalan dengan perkembangan zaman gitu. Betul. Itu dia ya? Iya, itu dia. Sejalan gitu. Jadi kalau memang misalnya nih adik-adik kita yang lain nih, dia punya bakat, dia punya minat, nggak ada salahnya dong. Nggak ada salahnya. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang punya bakat tapi takut kuliah dengan tidak terfasilitasi gitu kan, takut bakatnya terpendam, ada alangkah baiknya kalian memikirkan kembali tentang Unpas. Pokoknya ya, kalau kalian mau kuliah tuh di Unpas aja. Di aing nih di Unpas, aing kuliah di Unpas, aing bangga kuliah di Unpas. Pokoknya di Unpas. Bye. Jadi kalau misalkan besok aku punya anak, kalau pasti Unpas masih ada ya? Ya mudah-mudahan. Masih ada lah. Ya mudah-mudahan besok aku punya anak, kita masuk kuliah berarti kira-kira. Taruh dulu, hitung dulu 20 tahun lagi. Harusnya Unpas jadi lebih besar lagi. Betul, harus jadi lebih bagus lagi. Kalau bisa mah jadi nomor 1 di Indonesia. Betul, dari semua universitas, bukan hanya swasta atau negeri aja. Se-universitas di Indonesia.